Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Video yang kalau sebelumnya itu seingat gua ya, ini kita lagi produksi untuk pesanan kaos dari apa ya? Tulisannya sih Patagonia gitu. Jadi ini komunitas kayak motor gitu ya yang suka touring-touring. Terus di beberapa bagian di video sebelumnya juga gue menjelaskan tentang masalah teknik raster, baik itu semi raster ataupun full raster yang gue aplikasikan di project kaos dan jaket di video yang sebelumnya. Dan ini adalah video kelanjutan dari video tersebut, kurang lebih seperti itulah. Pokoknya teman-teman ditonton aja videonya dari awal sampai akhir. Kalau yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu video yang sebelumnya ya, biar ceritanya ya agak nyambung lah gitu. Jadi ya udah, selamat menyaksikan. Jangan lupa di like dan di subscribe dulu videonya biar gue semakin semangat lagi untuk bikin video-video seperti ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung nanti tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Jadi seperti biasa untuk raster ini kita pressnya di suhu 165 dengan waktunya 20 detik. Kita kasih waktu yang lebih lama 5 detik dari yang biasanya gitu. Ini kita press 2 kali karena desainnya lumayan agak panjang ya. Kita press 2 kali bagian depan, bagian atas dan bagian bawah. Suhunya sama 165, waktunya 20 detik. Biar lebih yakin lagi biasanya gue press lagi aja sekali lagi. Kasih aja sedikit untuk ngelurusin pad film yang tadi agak meringkel. Oke, itu tambahan aja ya, itu opsional aja untuk tambahannya. Sekarang kita tunggu dingin dulu. Oke, udah dingin nih. Sekarang kita akan tarik aja. Oke. Nah, biasanya kalau tinta semakin banyak, desain semakin besar, itu tarikannya agak berat sedikit gitu ya. Jadi itu wajar. Nah, untuk presan yang kedua juga sama seperti yang pertama tadi ya, suhu 165, waktunya kita kasih 20 detik. Presan yang pertama seperti biasa, menghadap ke atas, kerahnya di bagian atas. Oke, press 20 detik. Karena raster ini kan dotnya kecil-kecil, sehingga kita harus lebih tambahin tambahin panasnya lah, atau tambahin waktunya untuk proses pengepresan ini. Kita balik. Sekarang untuk bagian bawah kerahnya ada di depan. Waktunya juga sama di 20 detik ya. Sip, dan selesai. Sekarang kita lihat hasilnya di sini. Mungkin akan gue foto pakai HP aja kali ya, biar lebih terlihat dengan jelas dot-dot rasternya. Nggak terlalu kelihatan sih karena ini kecil-kecil banget. Ini kalau nggak salah pakai 45 LPI gue. Nah tuh, jadi nggak terlalu kaku jadinya. Sip lah, tetap ada rasa tintanya, nggak mungkin hilang gitu ya, karena kan ya tinta kan ada di atas kaos ya, nggak mungkin hilang, bohong kalau hilang. Tuh ya, kelihatan nggak sih dot-dot rasternya kecil-kecil banget emang. Oke, sip. Nanti berikutnya mungkin akan dilanjutin sama si Om Rapi untuk proses pengepresannya. Nanti kita akan lihat aja hasil akhirnya seperti apa ya. Oke teman-teman, update lagi. Ini udah ada beberapa yang di press sama si Om Rapi. Dan gue baru ingat, bukan baru ingat, emang ini udah direncanakan. Kita akan bikin topi juga, cetakan topi. Cuma kemarin kayaknya ada miskomunikasi ya. Kemarin tuh customernya si Mas Wiswo bilangnya 50, tapi ternyata ini yang datang 95. Sore ini nggak tahu keburu atau enggak. Mungkin kita pakai 2 mesin press nanti. Jadi sekarang gue akan nyalain mesin satu lagi yang di sebelah sana. Dan kita akan langsung
nyicil-nyicil untuk nyetak yang topi inilah gitu. Tadinya mau dibikin di konten yang berbeda, cuma karena ini waktunya mepet jadi sekalian aja kita masukinnya. Nah, ini untuk kaos yang biru tadi kan udah di press sekali, terus sekarang kita akan lepas-lepasin pad filmnya. Nah, nanti ini di press lagi sekali lagi. Nah, ini yang pressan pertama nih, ini udah dilepasin nih si pad filmnya. Nah, ini yang bendera Indonesianya di lengan kanan. Yang BMW-nya udah belum? Oh, udah. Ini belakangnya nih. Oh, belum, Pi. Sini aja. Angkat kayaknya pelan-pelan. Oke. Nah, jadi tadi sebelah sini ada yang masih ikut ke pad filmnya, tapi makanya kita coba untuk tarik dari sisi yang satunya. Dari sana aja ke sini berarti. Iya, nah aman. Tapi aman. Ini nanti di press sekali lagi bakal nempel. Jadi kadang ada kejadian kayak gitu. Itu nggak masalah, itu normal-normal aja. Set. Nah ini ya, nih kalian bisa lihat ini agak keangkat tadi. Mungkin pada saat masih panas ini bajunya kelipet atau gimana gitu ya, jadinya belum terlalu nempel. Nanti ini di press sekali lagi aman. Nah ini kita akan lepas sekarang bagian yang depannya. Terus ini yang BMW-nya. Dah, nanti sisanya sama si Om Rapi. Dan ini udah mulai untuk ngeprint yang kaos warna marun. Kemudian ini kita ngeprint untuk yang topi merah tadi ya. Jadi yaudah, pokoknya ikutin terus aja. Sekarang gue ada di bagian ruangan kecil di salah satu sudut toko, dan di sini biasanya tempat untuk ngepres topi. Jadi gue akan ngepres topi karena si Om Raffi lagi masih ngerjain yang orderan desain-desain Patagonia itu ya. Dia sekarang masih ngepres yang biru, kemudian setelah itu mau lanjut ke yang jaket yang ini nih, nanti akan di-press juga. Jadi ngejar waktu, soalnya ada miskom. Gua kira tuh topinya tuh hanya 50, ternyata 95. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum tahu, mesin press topi itu seperti ini bentuknya. Ini mesin press topi yang jadul ya, mungkin kalau yang agak baru sekarang lebih bagus mungkin dari segi bentuk dan segala macamnya. Dan ini topinya topi tracker, cuma ini kayaknya dia jahit sendiri karena bagian depannya itu nih kainnya bagus banget ini. Sama mesh, kalau meshnya jaringnya itu mirip-mirip lah. Cuma kalau bagian yang topinya ini depannya tuh kayak apa ya? Kayak kain tebel gitu. Busanya tebel banget ini. Dia jahit sendiri nih, bahan-bahan kain premium lah. Tebel gitu, bukan premium, tebel. Oke, kita tunggu ini mesin pressnya panas dulu. Oke, kita skip dulu untuk ngepres kaosnya. Sekarang kita lihat untuk hasil presan yang di hoodie ya. Jadi ini hoodie-nya bahannya gue nggak tahu ini bahan apa. Tapi ini bukan yang katun flash banget. Jadi ini kayak mungkin ada campuran PVC atau apa, jadi tebal banget ya. Tadi juga si Rapi ngepresnya katanya di mesin presnya agak susah karena ini tebal banget. Dan tapi kalau nempel sih nempel ya. Kita langsung buka aja, tadi udah dibuka setengah. Kita akan lihat hasil presannya yang pertama. Nah, aman ya. Di sini nggak ada yang ketinggalan. Desainnya ada sedikit nih, wajar. Sedikit banget di pinggir-pinggir. Dan ini hasilnya. Nanti ini akan di press lagi sekali lagi. Coba ini dulu deh, Vi. Ini aja dulu, pengen tahu coba hasil akhirnya. Jadi di pressnya 2 kali. Mau kemana? Belum, Dek. Mau ngaji. Oke, ini hasilnya untuk yang di hoodie. Seperti ini ya. Itu warna hitam yang tercabutnya. Seperti yang gue jelasin di awal. Itu jadinya digantikan sama si warna kaos atau jaketnya nih. Kayak bannya gitu ya. Dan ini udah soft banget. Udah halus dibandingkan kalau harus ngeblok semuanya pakai desain. Oke, sip. Lanjut. 2000 years later. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, ini udah malam, jam 7 kurang 10 udah lepas maghrib ya. Jadi progres hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dari semua sisi. Dari mulai mesinnya, dari mulai
produksinya nggak ada kendala. Jadi bisa dibilang mungkin hari ini kita udah sampai di prosesnya 85% lah. Jadi besok tinggal beberapa persen lagi. Ada yang harus di print dan di press, kemudian finishing lah, dilipat-lipat segala macam. Jadi alhamdulillah kebantu banyak sama si Om Raffi. Dan juga paling apa lagi? Paling itu aja sih. Jadi ikutin terus aja video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi besok. Hujan lagi. Ini hari Rabu tanggal 21 Januari dan hujan dari tadi subuh. Ini sama seperti di video yang kemarin ya, yang judulnya Senin dan Hujan. Enak sih sebenarnya suasana kayak gini tuh. Cuma untuk yang berangkat kerja tuh kasihan ya, harus pakai mantel dan segala macam. Tapi enak deh pokoknya. Alhamdulillah udah selesai semuanya, berjalan dengan lancar dari segi produksi, kemudian teknis mesin printer DTF-nya juga nggak terlalu ada kendala yang berarti. Jadi semuanya sudah berjalan dengan normal dan ini nanti akan di pick up hari ini. By the way, ini sebenarnya hari besoknya ya, ini masih jam 7:15 pagi, tapi nggak apa-apa, kita closing aja. Kalian juga tadi sebelumnya udah lihat hasil-hasilnya seperti apa. Dan kurang lebih seperti itu aja videonya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini silahkan kunjungi di link-link yang ada di sini dan juga kalian bisa join member YouTube Kamar Sablon. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.